Birokrasi pemerintah modern semestinya merupakan sistem yang lebih baik di antara sistem birokrasi sebelumnya, dengan menjunjung tinggi asas keterbukaan dan pelayanan publik. Sistem birokrasi ini dapat berfungsi sebagai alat yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas-tugas administrasi untuk mencapai efisiensi sekaligus alat penghubung antara negara dan masyarakat. Akan tetapi, situasi lapangan seringkali lebih kompleks. Penduduk daerah istimewa Yogyakarta memiliki kebutuhan berbeda-beda yang harus tetap mendapat perhatian berupa pelayanan. Maka jalan terjal yang mesti ditempuh adalah reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik, sehingga pemerintahan dapat berjalan secara optimal. Di era digital, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci pelayanan publik, sehingga kami pemerintah daerah Yogyakarta membuka laporan-laporan melalui e-lapor, layanan aspirasi pengaduan online rakyat. Melalui e-lapor ini, seluruh masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta bisa menyampaikan pengaduannya, mulai dari jalan yang berlubang, lampu lalu lintas yang mati, pelayanan publik yang kurang baik, juga perkembangan penanganan COVID-19. Silahkan apapun disampaikan melalui e-lapor. Dengan e-lapor, seluruh pengaduan akan tercatat dengan baik, akan terdokumentasi dengan baik, dan pemerintah daerah akan menyampaikan kepada organisasi perangkat daerah yang secara teknis menanganinya. Juga e-lapor akan terhubung secara multikanal dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Demikian juga terhubung secara nasional, sehingga wujud-wujud pelayanan yang dilakukan oleh kementerian-kementerian, oleh kabupaten dan kota, maupun oleh dinas instansi di daerah istimewa Yogyakarta, seluruhnya secara multikanal bisa kita jadikan satu dan terakomodir dengan baik. Silahkan melaporkan apapun yang Anda keluhkan melalui e-lapor daerah istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2018, Pemda DIY dipilih oleh pemerintah pusat menjadi salah satu dari 3 provinsi yang menjalankan pilot project pengembangan lapor SP4N yang bekerja sama dengan KOIKA dan UNDP. Di tahun yang sama, Pemda DIY masuk 10 besar kompetisi pengelolaan aduan SP4N oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Berdasarkan surat keputusan Gubernur DIY nomor 41/Tim-2020 tentang pembentukan tim koordinasi pengelolaan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, seluruh organisasi pemerintah daerah atau OPD Pemda DIY telah tergabung ke dalam layanan pengaduan e-lapor DIY. Akhir-akhir ini kita melihat perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, termasuk salah satunya adalah dimanfaatkan untuk bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Maka melalui kesempatan ini kami berterima kasih atas inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Kominfo di dalam mengelola elektronik laporan ini yang dilakukan secara online, baik melalui website, melalui aplikasi, maupun melalui nomor-nomor handphone yang bisa dihubungin. Teknologi itu memudahkan bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang terjadi di lapangan. Pengaduan ini tentu saja tidak hanya dari sisi sarana-prasarana, tapi juga dari sisi pelayanan. Dan ini sudah diatur memang di dalam Perda tentang pelayanan publik. Nah, kemudian e-lapor juga mempercepat pemerintah untuk mendengar dan melihat aduan masyarakat. PR-nya adalah bagaimana gubernur bersama jajaran secara cepat merespon secara positif agar semua masalah yang masuk ke dalam aduan-aduan itu segera ditindaklanjuti. Ini tantangannya. Sistem e-lapor ini mesti dipadukan dalam satu atap, satu sistem yang bisa menampilkan wajah semua dinas. Sehingga harapan kita masing-masing OPD melalui e-lapor ini bisa dapat merespon secara cepat, cukup dengan satu pintu saja. Tujuan e-lapor adalah menyediakan layanan penyampaian keluhan multikanal secara sistematis, kolaboratif, dan terukur.
serta memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi berupa keluhan atau saran terkait penyediaan layanan publik sampai bahan evaluasi dan perbaikan kualitas layanan publik. e-Lapor merupakan aduan satu pintu yang dikerjakan oleh tim dari OPD dan dikoordinasikan oleh Diskominfo. e-Lapor akan melayani aduan selama hari kerja. Setiap aduan akan cepat ditanggapi dan tepat sasaran pada institusi terkait, dari jalan berlubang, bencana, gangguan di masyarakat, hingga pelayanan publik yang tidak baik. Kenapa ya, Mas? Kebanan po? Ini Mas. Oh alah, pantesan. Kenapa Mas? Bannya bocor? Iya Mas. Saya padahal dari tadi sudah hati-hati banget Mas. Masih aja bocor. Saya malah sudah 5 kali Mas. Serius Mas? Serius, 5 kali. 5 danau malah. Hah? Danau? Masnya bukan asli sini ya? Bukan, saya itu dari Padang Mas. Kebetulan lagi studi di Jogja. Oh, nah ini mau kemana? Nah ini tuh saya lagi nyari rumahnya Pak Ucil. Ngerti Mas? Pak Ucil kumis lele yang motornya gede. Nah iya, tak ngerti Mas. Oh, Rumahnya sebelah mana ya? padahal bentar lagi sampai tuh Mas. Oh, Ini lurus ya. pertigaan belok kiri, rumahnya warna merah. Oke, siap. Sayang sekali Mas. Ini ngomong-ngomong jalannya udah lama lubangan kayak gini loh Mas. Iya Mas. Ini nggak coba diadukan ke pemerintah Mas? Nah itu Mas, nganu nggak tahu. Sekarang nggak usah khawatir Mas, karena sudah bisa lewat HP. Sekarang sudah ada aplikasi e-Lapor, menyelesaikan masalah lewat aplikasi, lebih cepat, sigap, dan tepat sasaran. Caranya gimana Mas? Dengarkan baik-baik ya, baik-baik dengarkan. e-Lapor tersedia dalam website lapor.jogjaprof.go.id. Selain itu, tersedia juga di aplikasi Jogja Istimewa yang dapat di-download di Play Store dan App Store. Jalur pengaduannya dan mekanismenya cukup mudah. 1. User melakukan registrasi di e-Lapor. 2. User melakukan verifikasi via email. 3. User yang tervalidasi memasukkan keluhan di e-Lapor. 4. Keluhan user akan terdaftar dalam data keluhan. Dan kelima, keluhan akan direspon dan diteruskan oleh admin ke instansi terkait. Tenang, e-Lapor menggunakan WBS atau Whistleblowing System yang berfungsi menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Selain itu, setiap aduan juga dapat dilacak oleh user dengan 3 status. Status didisposisikan, status direspon, dan status ditutup. Halo, saya Ang Dwi Kurniawan. Saya tinggal di Brosot Galuh Kulon Progo. Sehari-hari saya melewati jalan jembatan Sandakan. Suatu hari saya memiliki kendala jalan yang berlubang di jembatan tersebut. Kemudian saya mendapatkan saran dari teman saya untuk melaporkan kendala tersebut dengan aplikasi Jogja Istimewa dengan fitur e-Lapor. Kemudian saya mencobanya untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah saya melaporkan kejadian tersebut, admin segera meresponnya. Kemudian beberapa hari kemudian, laporan saya sudah diperbaiki sehingga jalan tersebut sudah bisa dilewati dengan baik. Saran untuk masyarakat luas bisa menggunakan aplikasi e-Lapor untuk
melaporkan kejadian seperti yang saya alami agar kendala-kendala bisa ditangani dengan cepat. Nama saya Lilik Purwoko yang beralamat di Dusun Banyakan 3, Sitimulyo, Piyungan, Bantul. Saya itu mengalami kendala mengenai lampu penerangan jalan yang padam. Saya berpikir bahwa jalan itu memang akses utama warga di Dusun Banyakan dan juga akses ke situ memang padat, sehingga ketika lampu padam itu sangat riskan terjadi kecelakaan. Setelah itu saya mencoba untuk mencari, saya browsing-browsing di internet bagaimana sih untuk melaporkan lampu yang padam. Nah, saya menemukan ada salah satu website yaitu Elapor Jogja. Saya mencoba masuk, saya login, mengisi profil. Di situ ada form untuk mengisi dan juga panduan untuk keluhan-keluhan. Lalu saya memasukkan aduan saya di situ, yaitu terkait lampu yang padam di Februari 2022. Dan alhamdulillah, ini luar biasa, tidak lebih dari 1 minggu sudah direspon dan diperbaiki. Melihat dari respon itu, respon yang sangat positif itu, juga mengajak kepada masyarakat yang lain bahwa aplikasi Elapor ini dapat juga digunakan untuk masyarakat luas. Monggo silahkan untuk aplikasi Elapor Jogja, segala aduan bisa tertampung di situ. Terima kasih Elapor Jogja, terima kasih sudah menanggapi keaduan kami. Ini sangat bermanfaat untuk warga seperti kami. Kami, pemerintah daerah Yogyakarta, sangat menantikan peran serta partisipasi masyarakat agar supaya pelayanan publik kami semakin hari semakin baik, semakin hari semakin memuaskan masyarakat. Silahkan laporkan apapun kekurangan kami. Kami akan tindak lanjuti dan koordinasikan dengan lintas lembaga terkait. Harapan besarnya adalah menyempurnakan pelayanan publik di daerah istimewa Yogyakarta. Percayalah, tugas pemerintah itu kalau dilaksanakan dengan baik untuk melindungi masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan juga melayani masyarakat, forum aduan atau pelaporan dari lokal masyarakat ini bagian dari hal yang positif untuk pembangunan DIY yang masa akan datang. Elapor Jogja, mantap. Terima kasih Elapor. Widih, iya ya, semakin gampang. Makasih ya Mas. Loh. Mas, nggak jadi dibantuin? Kan udah ada Elapor. Oh iya ya, oke. Elapor adalah jembatan komunikasi warga dan pemerintah untuk saling mengontrol dan mengawasi. Karena pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang membuka aspirasi dan partisipasi tiada henti.